Halo semuanya. Ya, Sudah pada makan malam semuanya? sahabat-sahabatku. Selamat malam, Bu Ida. Iya, selamat malam Pak Ata. Udah pada makan malam belum? Ini baru lagi ya Pak, mungkin sebentar lagi jaringan nggak bagus loh. Oh, di sini padahal terang loh suaranya. Iya. Oke, ya kita serahkan aja sama Tuhan ya. Nanti berharap semuanya berjalan baik ya. Iya Ya, Pak. sudah ada 10.000 orang ya semuanya. Oke, ya. Siapa? Ada Bu Edit? Bu Edit ya, yang singer ya? Bu Lucy. Ya. Ya, udah pada datang ya. Ya, lagunya udah nggak ini ya, nggak asing ya. 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 Ada yang minta didoakan, yang sangat urgent untuk malam hari ini. Saya Pak. Ya, silakan. Bu Rini ya. Iya. Ada apa Bu Rini? Minta didoakan. Pak, ada yang mau dibayar Pak, tapi belum ada duitnya. Oh, oke ya. Ada. Iya. Bu Rini sendiri ya, bukan anak ya, Bu Rini sendiri ya. Kebutuhan Bu Rini sendiri ya. Apa itu Pak? Kebutuhan Bu Rini sendiri ya, bukan anak ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Kita sepakat berdoa ya. Baik. Nanti kita doakan. Saya nanti ya Pak. Ah? Saya nanti Bu Idam, saya nanti ya. Oh, Bu Idam yang doakan Bu Rini. Ini loh Pak, saya mau didoakan. Oh, minta didoakan. Ya. Kirain mau doakan Bu Rini. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi selain tadi udah selesai ya Bu Rini ya. Bu Rini udah selesai ya. Itu aja pokok doanya ya. Oke. Iya. Oke. Sekarang Bu Idam, apa Bu Idam? Ini Pak, udah beberapa hampir 1 bulan lebih, kepala saya ini sakit loh Pak. Oke. Tapi sakitnya ini nyut-nyut. Ya, dua-dua deh. Memang biasanya kalau kepala sih nyut-nyutan Bu Idam. Enggak. Ya. Enggak juga suka sakit loh. Oh. Terus nanti saya minta maaf dulu Pak ya, nanti kalau nggak bisa apa Sampai tuntas. Apa itu terus apa sama dengan di kelompok dosen, karena kadang ini jaringan. Oke, saya ngerti ya. Oke. Nanti kalau misalnya putus, ya kita akan tetap doakan Bu Idam ya untuk persoalan sakit kepala ya. Iya. Sakit kepala ya. Iya Pak. Oke. Seringkali loh Pak. Oke, baik. Oke, Bu Idam untuk doa sakit kepala, Bu Rini juga ada kebutuhan keuangannya. Ada lagi? Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita akan memulai ya persekutuan doa kita. Kita akan mengawali di dalam doa ya. Kita berharap yang lain bisa menyusul ya. Oke. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang kami rasakan hari ini. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat jasmani ya Tuhan. Dan juga berkat-berkat rohani yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang penuh, dengan hati yang bulat ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hati dan pikiran kami bersama Tuhan. Kami mau ya Tuhan seluruh keberadaan kami utuh di hadapan-Mu.
terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Kami masih punya waktu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Semua karena kebaikan hati-Mu. Sebab sesungguhnya siapakah kami ya Tuhan? Kami adalah hanya manusia biasa. Tetapi kami telah diberikan bukan cuma kesempatan ya Tuhan, telah dibukakan jalan untuk bersekutu dengan Allah semesta alam. Dan kami mau ya Tuhan pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana ya Tuhan. Kami mau beribadah sungguh-sungguh kepada-Mu. Kami mau datang ya Tuhan dengan iman kepada Engkau, dengan keberanian, dengan pengetahuan bahwa darah itu telah menyucikan kami, darah Yesus telah melayakkan kami untuk kami bersekutu pada malam hari ini. Terima kasih, kami mau serahkan dari awal, pertengahan, hingga pada akhir daripada pertemuan doa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca, kami berdoa untuk jaringan internet ya Tuhan, dan juga kelistrikan, apapun ya Tuhan yang berkaitan dengan pertemuan doa kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau pakai kuasa yang Engkau telah berikan pada kami ya Tuhan. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan segala bentuk kekuatan sejahat, penguasa di udara yang mencoba untuk mengganggu pertemuan doa kami ini, apapun bentuknya, termasuk mencoba untuk mengganggu fokus kami. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersekutu dengan Engkau Allah yang kudus. Kami harapkan sesuatu pada malam hari ini. Kami harapkan kekuatan baru. Kami harapkan penghiburan yang baru. Kami harapkan minyak yang baru. Kami harapkan semangat yang baru ya Tuhan. Urapan yang baru ya Tuhan. Turun atas kami pada malam hari ini ya Tuhan. Setiap orang tanpa terkecuali mendapatkan berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Kekuatan, penghiburan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji-puji Engkau pada malam hari ini. Nyatakan hadirat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, yang membawa sukacita, ketenangan ya Tuhan di dalam hati kami. Dan kami mau Tuhan menyatakan lewat lagu ini, Bapa kami mau persembahkan seluruhnya, roh jiwa tubuh kami sempurna, hanya Engkau yang memilikinya ya Tuhan. Kami mau persembahkan pada malam hari ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau bertahan di atas puji-pujian kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kusembah
Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Kau memandang mulia atas hidup kami. Oh haleluya. Kami mau respons baik, kami mau sambut panggilan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Dari hati kami, dan kami sangat rindu ya Tuhan. Saya percaya setiap orang di tempat ini sangat rindu dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Dan kami percaya ya Tuhan, sebagaimana Tuhan kami harus hidup dengan iman. Engkau mendengarkan seruan hati kami, Engkau mendengarkan ya Tuhan kerinduan hati kami. Pakailah setiap hati kami, setiap hidup kami ya Tuhan. Pakailah setiap orang tanpa terkecuali ya Tuhan di akhir zaman ini sebagai alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Panggil kami dan berikan kami hati yang peka, hati yang mau taat untuk merespons panggilan-Mu di akhir zaman ini. Karena kami tahu hanya satu yang Engkau tunggu, bagaimana kebangunan rohani akan terjadi ya Tuhan. Dan Tuhan, kalau Engkau bisa pakai yang lain, Engkau juga pakai setiap orang yang ada di sini. Lewat doa-doa kami ya Tuhan, lewat persembahan kami, hidup kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu.
Hidup kami setiap hari hanya memuliakan Engkau, seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Hidup benar di hadapan-Mu, semakin hari semakin benar di hadapan-Mu. Hidup suci, hidup kudus seperti yang Engkau firmankan, semakin hari semakin benar, semakin kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Semakin menyenangkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang paling berharga, Engkaulah yang paling kami nantikan dalam kehidupan kami. Kami mau persiapkan semuanya di kehidupan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami serahkan ya Tuhan untuk apapun yang kami mau bicarakan pada malam hari. Kami undang Roh Kudus yang mengontrol setiap apa yang kami bicarakan. Semuanya berasal daripada Tuhan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan, membangun, memotivasi dan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pujilah Engkau pada malam hari ini. Kami tahu kami bersama-sama dengan Engkau pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Di dalam persekutuan, di dalam nama Yesus, ada Yesus di antaranya. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bu Idam udah itu ya, udah nggak bersama kita lagi, mungkin benar sinyal jelek di sana. Sebentar ya. Saya sedikit agak perbaiki cara duduknya karena belakangan ini baru saya tahu cara duduk saya ini salah ya, karena selama ini ketika kita terutama kalau doa saya cenderung menunduk gitu, jadi pinggangnya agak bermasalah. Tapi puji Tuhan setelah banyak lihat video-video di YouTube gerakan-gerakan untuk sakit pinggang udah jauh membaik gitu ya. Cuma memang postur tubuh ya pada saat duduk itu memang sangat penting ya. Jadi berharap kita juga di sini sehat-sehat semuanya. Tapi memang posisi duduk itu, apalagi kita sudah terlalu asik dengan handphone kita, jadi nggak terlalu perhatikan postur tubuhnya. Akhirnya banyak sekali kan orang yang HNP kayak saraf kejepit gitu ya. Oke. Jadi malam hari ini saya akan bagikan seperti biasa ya berkat-berkat rohani yang saya dapatkan selama sepekan dari berbagai sumber ya. Pertama firman Tuhan, kemudian juga kesaksian Brandon ya, dan juga hal-hal yang lain nanti kita mengalir saja ya. Tapi sebelumnya takut lupa, saya betul-betul sangat bersukacita dengan apa yang terjadi di dalam komunitas kita ya, karena hari ini saya mengerti bahwa goal atau panggilan akhir daripada pelayanan ini adalah bahwa lewat pelayanan ini dihasilkan tentu orang-orang yang lahir baru, yang hari demi hari kita semakin dibentuk, dimurnikan seturut dengan firman Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang berbeda dari kekristenan kita yang lama ya, bahwa kita membaca firman, kita membangun pergaulan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menjadi pelaku firman gitu ya. Nah, tetapi nanti akhir daripada semua yang kita lakukan di sini adalah bahwa kita
kita dicetak menjadi pendoa-pendoa yang memang kita tahu bahwa kita ini adalah anak kerajaan, kita ini adalah anak Tuhan, dan kita menjadi pengerja-pengerja. Salah satu yang kita kerjakan adalah berdoa. Jadi justru doa itu adalah seperti energinya, seperti motornya, seperti penggeraknya daripada banyak hal termasuk kebangunan rohani. Nah, itulah kenapa Tuhan bangkitkan sudah berkali-kali saya katakan Brandon untuk menjadi pendoa gitu ya. Dan kemarin juga saya sudah bagikan bagaimana orang-orang yang dulu di surga pun mereka bersyafaat. Bahkan ada kesaksian, ini bukan dari Brandon, yang saya dapatkan adalah ada salah seorang presiden Amerika, mantan presiden Amerika yang udah meninggal, yang memang takut Tuhan, itu juga berdoa untuk keselamatan Amerika di alam rohani ya, di alam rohani. Jadi yang saya mau katakan adalah doa itu adalah panggilan mulia, dan doa itu kan peperangan. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang udah dewasa rohani, yang udah terbuka mata rohaninya, yang udah punya hubungan baik sama Tuhan, punya kedekatan sama Tuhan, dan bagaimana saya katakannya, orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang dewasa rohani, yang punya otot rohani yang kuat gitu ya. Nah, itu hanya dilakukan oleh orang yang minyaknya penuh, ya, punya persediaan minyak, yang apinya menyala, yang dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa dia duduk bersama dengan Yesus di dalam alam rohani, di dalam kerajaan surga, dan bisa meminta apa saja sejajar dengan Tuhan, tapi bukan berarti setara. Asal meminta di dalam nama Yesus. Kita tahu siapa kita punya kuasa gitu ya. Ya, kemarin juga kan ada kesaksian Pak Jos sebelum itu, setelahnya itu kemudian ada kesaksian Bu Alinang yang mengikat badai ketika itu. Dan itu sebetulnya hal yang biasa karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan gitu ya. Ada kuasa. Tadi juga saya dengarkan lagu, saya sangat nikmati sambil sore-sore gitu ya, sambil beres-beres. Dia bilang, Tuhan, Kau sudah memanggil kami ke dalam sebuah kerajaan, glorious kingdom, sebuah kerajaan yang penuh dengan kemuliaan, gitu kan? Dia memanggil kita untuk sebuah rencana yang benar-benar mind blowing, benar-benar membuat kita tersengang dengan apa yang nanti Tuhan mau kerjakan. Jadi orang-orang pendoa itu bukan lagi bukan bayi rohani, namanya prajurit. Jadi pendoa itu adalah orang yang pergi berperang. Karena peperangan kita adalah bukan peperangan jasmani, nggak melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Berarti dia udah stable, sudah stabil dalam doanya, sudah tahu siapa dia tadi. Dia tahu dia punya kuasa, dia tahu kebenaran, dan dia tahu saya punya nama Yesus, saya punya firman, Roh Allah ada di dalam saya akan berdiri, dan iblis ada di bawah kuasa saya. Itu kan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah melalui proses. Ada Bu ini Pratiningsih di sini ya. Tadi juga kesaksiannya bagaimana hidup tidak selalu mudah, tapi kita bukan berarti putus asa. Nah, orang-orang di sini, kita ini mayoritasnya adalah orang-orang yang sudah lewat tempaan, refiner's fire, ya, api pemurnian. Bukan orang yang sebentar-sebentar ada masalah, loyo, enggak gitu. Prajurit itu nggak boleh menoleh ke belakang. Kalau dia lagi perang, dia harus benar-benar melupakan masalahnya dan fokus pada pertandingan. Nah, itu yang dihasilkan dari pelayanan ini. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan saya bersukacita ketika saya lihat ada panggilan grup berdoa, dan saya nggak ada di sana pun, tapi orang-orang yang bersama dengan saya itu bisa berjalan sendiri, dia bergerak sendiri. Saya pikir saya sangat bersukacita. Saya harus katakan itu supaya memotivasi kita bahwa
Kalau saya saja bersuka cita, yang saya yakin Tuhan lebih bersuka cita lagi. Karena apa? Dia lihat anak-anaknya, dia tahu siapa anak-anaknya, yang tahu siapa dia di dalam Tuhan. Dia yang berdoa. Brandon bagikan di salah satu video, doa-doa itu nggak pernah mati. Jadi ketika doa umatnya dinaikkan, apalagi doa orang benar yang dinaikkan, doa orang benar yang dinaikkan dengan iman, itu naik ke tahta Tuhan. Dan Yesus, nanti lihat ya di video yang terbaru ini, saya sangat menikmatinya. Mulai, kalau nggak mau tonton semuanya, mulai 1,5 jam setelah doa, ketika ada seorang yang bertanya bagaimana rupa Yesus. Saya sangat menikmatinya. Saya benar-benar dying to see the Lord in person. Saya benar-benar pengen banget ketemu dengan Tuhan itu. Makanya kesaksian Bu Edith ya, yang kenapa saya sampai maksudnya agak ya, saya kan bilang kan istilahnya kita kan grand pinci ya. Kesaksiannya, karena saya juga senang ketika saya dengar bahwa orang yang berkomunitas dengan saya itu punya otak yang sama, punya pemikiran yang pencerahan yang sama, selain pengertian kebenaran yang sama. Karena saya hidupi juga seperti itu. Yang saya rindukan adalah hidup saya nanti bersama dengan Tuhan. Jadi saya bayar harga ya, semakin hari semakin suci, semakin kudus, semakin benar, semakin berkenan, semakin di-stress lagi kerohaniannya gitu ya. Nah, senang ketika melihat orang punya mindset yang udah diubahkan. Kemudian juga senang ketika lihat berdoa, apalagi minggu ini doanya itu lumayan lama ya, nggak kayak ya pertama-tama gitu ya. Dan saya bersyukur, apalagi benar-benar ditopang pokok-pokok doa yang lain, dan itu membuat atmosfer kita di sini berbeda. Nah, sebelum saya masuk ke berkat rohani yang saya mau bagikan, nah saya pengen tanya, jadi kan ada beberapa orang yang memang justru setia untuk berdoa ya. Ada Bu Lucy, ada Pak Titius gitu ya. Nah, saya sebelum lanjut, saya sampaikan aja dulu di sini, tapi nanti supaya lebih efektif nanti ngobrol di grup. Tapi saya punya inisiatif bahwa jam doa kita itu harus ditambah, mengingat ada beberapa orang yang setia yang berhalangan di hari Selasa itu kan. Pak Titius ada acara di gereja lokal, Bu Lucy juga ada komsel. Nah, nanti antara hari Senin atau hari Rabu ya, nanti ditambah lagi. Jadi supaya si Pak Titius dan juga Pak Titius, masa jadi Pak Lucy sih, Ibu Lucy juga bisa bergabung ya kan. Dan juga beberapa orang yang mungkin kayaknya hari ini agak lemah berdoa sendiri, bisa join di sana. Jadi ada tiga aktivitas doa yang dahsyat di grup ini, yang kita terus berdoa. Dan kenapa saya bagikan tadi tentang doa, salah satunya adalah doa kita itu nggak pernah dicuekin sama Tuhan. Itu naik ke surga, itu naik bahkan nanti lihat ya bagaimana Brandon describe itu dengan sangat hidup gitu ya. Dia rangkul itu doa, kemudian he breathe, dia mengembuskan nafas ke dalam doa itu dan menjadi sebuah kehidupan. Nah, itu yang kita kerjakan di sini. Jadi nanti kita komitmen dulu, karena saya lihat yang di hari Selasa itu udah sangat hidup gitu ya. Nah, udah bisa jalan kayak yang hari Jumat gitu ya. Nanti kalau perlu ditambah satu lagi gitu ya. Kita bertahan itu dulu 1 tahun ini, tiga kelompok doa, 3 jadwal doa itu. Nah, kita berdoa dan kita lihat bagaimana kita akan dikuatkan sekarang. Karena kalau itu nanti udah berjalan, kita nggak tahu nanti apakah orang-orang di penjangkauan akan bangkit. Nah, itu yang kita mau galakkan di sini. Itulah yang menopang kerohanian kita sekarang.
sadar atau enggak itu karena ada doa di sini. Coba kalau nggak ada doa hari Jumat, nggak ada doa hari Selasa, kita itu udah mungkin juga akan kecenderungannya tuh lemah gitu ya. Jadi doa itulah penopangnya, doa itu adalah pilarnya. Nah, kita harus tambahkan itu nanti gitu ya. Nah, saya tekankan lagi tentang doa. Itu membuat saya bersemangat. Doa itu nggak akan pernah gagal. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ketika dihembuskan, dia bilang dan itu masuk ke dalam sungai Tuhan yang sangat jernih, dan itu mulai tumbuh dan berkembang. Nah, bukan salah satu ya, warna daripada pelayanan yang dari dulu saya jalankan kan selalu harus berakar dalam firman Tuhan. Jadi berarti bahwa memperkatakan firman Tuhan itu jangan dianggap remeh ya, karena perkataan firman yang sama di mulut kita sama kuasanya dengan diucapkan oleh Yesus sendiri. Karena apa? Firman-Nya berkuasa dan Roh Allah ada pada diri kita, gitu ya. Yang kedua yang saya pengen sampaikan adalah, nah justru saya tergerak untuk sampaikan, nanti saya bagikan rekomendasi video yang dibagikan oleh yang saya saksikan dari GMS ya. Nah, ini saya nggak saksikan ketika hari Minggu, karena saya juga usahakan selain hari Minggu saya dengarkan khotbah gitu ya. Nah, jadi gini, dan saya udah mulai hari ini. Sebenarnya saya pengen coba tahan sih, tapi kita kan bukan orang yang so religius ya. Kita ini kan berkomunitas bahwa membaca firman Tuhan itu bukan kita pamer, tapi kita saling memotivasi. Nah, demikian juga dengan puasa. Bahkan hari ini pun kayak saya itu ada momen-momen di mana Tuhan itu kayak dorong saya untuk lakukan puasa lagi gitu ya. Nah, tapi kali ini saya juga terinspirasi dari gaya puasanya beliau, dan juga dengan mungkin juga faktor umur kali ya, tidak seperti dulu lagi. Saya pengen ambil lagi, tapi intinya gini. Kalau kita berpuasa, jangan, kalau istilah beliau itu jangan latah. Maksudnya gini, jangan kita karena udah biasa berpuasa ya kita jadi kayak sesuatu yang rutinitas. Enggak, tapi kita targetkan apa yang kita lagi gumulkan di dalam puasa-puasa kita gitu ya. Nah, puasa beliau itu kan dan juga anaknya Jeremy itu mengambil puasa 40 hari, tapi mereka itu enggak puasa maksudnya itu dry fasting ya. Bukan dry fasting, tapi malah boleh mengkonsumsi yang liquid ya, seperti mungkin jus atau kaldu ayam atau air putih gitu ya, atau protein shake gitu ya, atau pokoknya yang cair-cair lah gitu ya. Nah, saya coba jalani itu karena ada satu yang kalau saya udah digerakkan gitu, saya harus ambil, dan saya udah mulai kayak adaptasi hari ini. Ada satu yang saya korbankan gitu, Roh Kudus, kiranya Roh Kudus mampukan saya, karena memang udah terbiasa sih dari dulu juga yang skip makan malam itu sore itu udah skip gitu ya. Jadi ada satu yang saya korbankan untuk ngingatin saya bahwa ada satu yang saya ingin perjuangkan nih. Yang dua hal besar sih, saya pengen manusia rohani saya itu lebih diperbesar lagi, dan juga masalah kesehatan sih saya pengen benar-benar pulih, ada breakthrough dalam kesehatan gitu ya. Nah, dikatakan di situ ya, ini poin kedua yang saya mau sampaikan adalah ketika beliau punya kesaksian, nanti dengarkan di dalam video itu, sama seperti peperangan ya. Kalau orang berperang, tentaranya lemes-lemes gitu ya, tentaranya lemes-lemes, gak bertenaga, bagaimana dia akan menaklukkan musuh. Nah, memang peperangan kita itu kan bukan peperangan melawan darah dan daging. Jadi bukan seperti dalam medan pertempuran peperangan fisik. Tapi juga bukan berarti jangan disepelekan dengan kekuatan rohani. Jadi di situ disampaikan oleh beliau bagaimana kita perlu untuk memperbesar kekuatan manusia rohani. Nah, itu salah satu yang saya pengen capai di dalam puasa saya ini, karena ya seperti yang Bu Edith katakan ya, itu cocok banget dengan saya. Apa sih yang paling berharga dalam hidup ini? Saya tetapkan dalam hati saya paling jangan sampai saya nggak terangkat bersama dengan Tuhan.
Jangan sampai saya kehilangan momen akan melihat Tuhan. Apapun harganya saya akan bayar. Jangan sampai saya nggak masuk dalam wow indahnya pemerintahan 1000 tahun itu. Dan jangan sampai pula saya masuk dalam kebinasaan kekal. Dan itu menyesal kayak apapun nggak akan ada artinya. Jadi hidup sekarang itu adalah effort ya juga, usaha ya juga, tapi benar-benar all out untuk mempersiapkan semuanya. Orang harus mengerti tujuan hidupnya. Apa yang paling berharga sekarang? Bukan harta, bukan ketenaran, bukan kenikmatan dunia, bukan. Tapi yang paling utama adalah punya hubungan semakin dekat, yang semakin mengenal Tuhan, yang semakin merasakan hadiratnya, yang semakin tahu saya ini tidak ada penuduhan lagi, dan saya mau lakukan yang terbaik lagi untuk bagaimana saya bisa bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang dijelaskan di dalam video itu. Nah, di situ saya juga udah pernah singgung bagaimana beliau itu punya jam-jam doa itu. Ada yang 6 jam, pokoknya nggak seperti rata-rata, ya, nggak seperti rata-rata. Saya hari Minggu yang lalu yang saya buat video itu yang pagi-pagi itu sebenarnya belum ada apa-apanya, karena paginya itu saya bangun, saya bilang Tuhan, saya nggak pengen ngomong, saya hanya ingin menyembah hari ini, saya ingin membawa persembahan, saya nyanyi, saya angkat, bahkan saya nggak bisa buka mata. Karena saya rasakan bahwa that Jesus is here, ada hadirat Tuhan yang kudus di sini. Saya nggak berani buka mata karena hadirat Tuhan itu sangat kental sekali. Saya ada lagu ya pada subuh itu sih saya benar-benar rasakan hadirat Tuhan yang ada lagu bahwa there's nothing like the presence of the Lord. In the presence of Jehovah. Di dalam hening seperti itu saya bermasuk sama Tuhan. Your name is the highest, your name is the greatest. Saya rasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Nyambung lagi ke pagi itu, di pertengahan hari juga saya putar lagi ibadah, saya dengarkan khotbah. Nah, saya ini bukan pamer, dan beliau itu juga katakan itu di mimbar. Bahkan Paulus juga tuliskan itu dalam firman. Itu bukan pamer, tapi maksudnya untuk memberikan inspirasi bahwa kalau mau punya manusia rohani yang kuat, kan kalau mau berperang kan harus sehat, nggak boleh lemas-lemas, nggak angkat senjata aja nggak mampu ya dikalahkan oleh musuh. Nah, kita juga bagaimana? Karena gini, kita mau mempunyai solidnya iman kita itu. Misalnya aku mau ikat, patahkan, hancurkan setiap kekuatan yang berusaha untuk menahan jawaban-jawaban aku di dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan setiap orang-orang yang kukasihi dari segala bentuk kekuatan jahat yang berusaha untuk menghalangi mereka pada Kristus. Aku mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Itu kan datang dari iman dan perkataan yang lantang yang menggetarkan si jahat. Itu datang dari apa? Manusia rohani yang kuat. Manusia rohani yang kuat hanya akan dibangun oleh firman Tuhan, pujian, penyembahan, aktivitas rohani, doa, dan banyak bahasa roh. Di dalam video beliau tekankan tentang bahasa roh. Salah satunya 2 hal sih dibagi, bahasa roh dan firman. Itu tidak berbeda dari apa yang saya bagikan di sini. Dan kemarin ketika doa Brandon, Tuhan tegur dia, doa dari dalam hati, bukan dari pikiran. Kamu udah capek ya? Kamu bisa doa lebih lagi. Come up higher, Brandon. Come up higher. Itu tenggak kedalaman itu jangan cuma ankle deep, bukan cuma knee deep, bukan waist deep, sama kaki, lutut atau pinggang, tapi overhead. Berdoa lagi gitu ya. Jadi yang saya mau katakan adalah apa yang saya pahami ini juga tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan sampaikan gitu ya, bahwa kalau kita mau manusia rohaninya kuat, berdoa dengan lantang, berdoa dengan iman, seolah-olah sudah mendapatkan. Saya mengucap syukur bahwa orang-orang yang aku kasihi mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Aku mengucap syukur untuk semua. Itu kan untuk dapatkan
iman yang Paul yang penuh seperti itu datang dari manusia rohani yang kuat, dan itu datang bukan dari kepintaran, bukan dari kita terkenalnya atau kita punya pengetahuan teologi yang tinggi, semata-mata adalah persekutuan yang dalam, yang erat, yang banyak dengan Tuhan. Nah, itu yang justru membuat kita menjadi kuat dan untuk menghancurkan kekuatan musuh. Jadi yang di sini adalah fokusnya manusia rohani, tapi saya gambarkan sama seperti prajurit secara fisik di medan perang. Kalau dia mau berperang, ya nggak boleh lemas-lemas, dia harus kuat, berlari, mengejar musuh, mengangkat senjata, memfokuskan, membidik musuh. Nah, itu yang penting yang harus dibangun. Dan itu tidak bisa hanya didapatkan ketika kita pertemuan doa sekarang atau di hari Selasa, enggak. Justru itu adalah perayaan. 2 hari itu adalah perayaan. Ini adalah benar-benar tanggung jawab pribadi yang kita lakukan behind the scene, atau ya katakanlah behind the scene, di belakang layar yang kita kerjakan sekarang atau yang hari Selasa. Itu saya harus tekankan itu, dan itu yang saya kerjakan. Semakin saya tarik gini, kalau Tuhan bilang kamu hire, berarti Brandon masih bisa tarik loh. Dan memang benar, akhirnya dia dapatkan hal yang luar biasa daripada Tuhan. Kita pun seperti itu. Yang saya alami adalah saya masih bisa kok. Buktinya 4 jam bagi saya itu berbahasa roh, belum lagi pujian penyembahan, belum lagi misalnya ya berbahasa roh dengan video atau apalah gitu ya. Itu cuma latihan. Saya kasih tahu ya, kita itu makhluk yang luar biasa. Kita itu nggak terbatas. Asal kita mau stretch, menambah jam-jam doa kita, melatih diri kita untuk merenungkan firman, memperkatakan firman Tuhan, kemudian juga berbahasa roh, itu kita pasti akan lebih lagi. Kita akan lebih lagi. Dan akan berbeda orang yang tenggelam, yang benar-benar soaked in God's presence, yang benar-benar terendam di dalam hadirat Tuhan. Berbeda kalau cuma baca firman, nggak dapat apa-apa, terus nyanyi-nyanyi rohani gitu. Beda. Dan kekuatannya pun beda. Jadi nggak sebentar ada, sebentar nggak ada. Jadi nggak ada stabilitas. Tapi orang yang udah punya fondasi yang kuat, baik firman dan anggur baru, urapannya baru, minyak yang baru, dia akan tetap kuat. Ini loh yang dikatakan orang-orang yang menang dalam kitab Wahyu. Dan orang kalau hidup dalam roh, ya seperti tadi, dia akan berdoa dengan penuh iman. Dia juga akan cenderung untuk melihat janji Tuhan daripada masalahnya, termasuk untuk dosa, ketidaktaatan. Dia akan lebih mudah untuk mengenyahkan itu semua. Karena apa? Hubungan yang senantiasa seperti di cover oleh hadirat Tuhan, itu akan senantiasa membuat dia hanya berjalan, hanya bergerak, hanya mengalun dalam kehendak Tuhan. Nah, itu yang saya mau katakan di poin kedua hari ini pada kita. Perbesar apa yang bisa diperbesar, diperlebar, maksudnya itu ditarik, misalnya mungkin pembacaan Alkitabnya, mungkin cara belajar Alkitabnya, mungkin berbahasa rohnya, mungkin penyembahannya juga. Saya kalau menyembah Tuhan itu dengan senang hati. Saya kalau di rumah nggak ada yang lihat, jadi saya lebih apa adanya. Saya ekspresi, kadang pujian saya juga nangis. Saya mengungkapkan saya mengasihi Tuhan, dan itu semua naik di hadapan Tuhan. Nah, itu yang nanti kita jumpai ketika kita bersama dengan Tuhan. Apa yang perlu di-cut? Mungkin bermedia sosial yang nggak penting, khawatir yang nggak jelas, nggak ada gunanya, ketakutan yang Tuhan justru larang. Itu benar-benar nggak ada waktu untuk itu semuanya. Nah, itu yang membuat kita benar-benar menurut Tuhan bahwa ini cocok, ya. Ini cocok untuk dijadikan pengerja, untuk menuntun orang-orang nanti di dalam kebangunan rohani, gitu ya. Jadi perbesar kapasitas kerohaniannya, berdoa lebih banyak lagi. Di situ juga di dalam video itu ada doa untuk mereka yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saat itu juga ya, saya benar-benar ingat beberapa orang yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus di antara kita, gitu ya. Saya terus lihat ingat wajahnya, saya berdoa untuk
dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Saya pun udah berkali-kali bilang, kan saya nggak jaim kok. Saya ada kalanya kayak tadi pagi rasanya saya nggak kalau video itu kan kemarin. Nah kalau tadi saya cuma bahasa roh, nggak ngapa-ngapain, cuma bahasa roh. Saya latih, saya disiplinkan di saya bahasa roh, ya ada sih doa akal budi gitu ya. Nah saya tahu rasanya untuk memikul salib setiap hari itu nggak gampang. Dan nggak bisa kita menang dengan kekuatan kita sendiri. Nah makanya dengan adanya kelengkapan rohani, itu berdoa dengan sempurna kepada kita di hadapan Tuhan. Nah jadi untuk ada orang di antara kita yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu rindukan loh. Itu bukan karena kecenderungan kita di sini harus mati, enggak. Itu dari firman Tuhan. Itu perlengkapan. Dan saya juga tekankan pada kita, kalau kita udah mengalami kepenuhan Roh Kudus tapi kita malas berbahasa roh, saya berpikir itu sangat memprihatinkan. Kalau kita nggak mau pakai, karena itu cara itu adalah salah satu cara untuk kita membangun manusia rohani kita, bersekutu dengan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang sempurna gitu ya. Nah, jadi nanti di grup mungkin hari Jumat, mungkin besok gitu ya, nanti mulai dibicarakan. Saya senang sekali kalau nanti ada tiga jadwal doa, pertemuan doa di dalam komunitas kita ini. Dan sungguh memang kalau orang-orang yang di MTRC itu sadarin ya, bukan berarti kita malas berdoa atau gak ada doa lagi sehingga gak dibuat lagi pokok-pokok doa itu kan. Bukan, justru ini adalah doa yang benar-benar nyata, bukan cuma dimuat kayak gitu, tapi nggak tahu orangnya itu ini masih ada apa enggak gitu ya. Ini masa berkomunitas kayak gitu nggak ada interaksi gitu ya. Nah, berharap mereka suatu saat bisa bergabung gitu ya, bersama dengan kita. Tapi kita mau benar-benar aksi nyata, doa yang benar-benar doa, saling transfer kekuatan rohani. Saya percaya juga pertemuan doa hari Selasa itu juga memberkati setiap orang yang ikut di sana gitu ya. Ada Yanti di sana kan ya. Nah, saya cuma prinsip kayak gini. Contoh saja, kalau saya dengan Brandon nggak akan bisa dihalangi, karena saya tahu saya dipanggil untuk ikut berdoa dengan mereka, dan juga saya tahu dia dari Tuhan gitu ya. Selama apapun, bahkan belakangan itu suka 2,5 jam, 2 jam, saya nikmatin semuanya. Nah, di komunitas kita juga sama. Kalau dia orangnya yang tahu bagaimana saya menuntun berdasarkan firman, bertumbuh semuanya, berdoa, pasti akan tetap stay di sini gitu ya. Nah, samalah kayak orang tua ya. Kebanyakan di antara kita udah orang tua, pasti peka terhadap anaknya, orang-orang di dalam rumahnya. Saya pun seperti itu. Di rumah rohani kita ini saya peka kok. Kalau misalnya ada orang yang nggak betah, ya saya cuma berharap di luar sana dapatkan tempat pertumbuhan rohani yang jauh lebih baik gitu ya. Tapi saya juga rasa kok kalau misalnya ya memang sih ya, kalau Bu Marsiana ya, dari awal juga kan saya udah pikir ini orangnya, ini ibu ini sungguhan loh, kayaknya orangnya serius, diundang ke pertemuan doa gitu ya. Karena saya bisa rasa yang serius itu mana, yang nggak serius itu mana gitu ya. Jadi kita yang tinggal di sini nggak terpengaruh oleh apapun, karena kita tahu untuk apa kita di sini. Kita punya share vision, punya visi yang sama, punya share desire, punya hasrat yang sama untuk berada di sini, dan sampai akhir, sampai Tuhan manggil kita akan tetap setia lakukan itu gitu ya. Jadi berdoa, dan supaya hidup adalah di luar jam doa itu, kita harus membangun kerohanian kita tadi saya bilang, membangun manusia rohani kita, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang saya kerjakan setiap hari. Saya tidak pernah lalaikan itu. Itu yang membuat saya sangat dahsyat, untuk saya terlindungi dari namanya kekhawatiran, dari ketakutan. Saya tahu ada Tuhan yang menjamin, saya tahu ada Tuhan yang menyertai,
Tuhan yang tidak pernah membiarkan saya, dan Tuhan yang selalu aku rindukan. Jadi kita sebetulnya udah harus bisa ngerasakan loh, dalam tanda kutip surga itu selama kita di bumi, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, saya tekankan, saya minta kepada kita, karena apa? Gini, saya nggak bisa menopang. Ya memang doa itu berkuasa, tapi maksudnya kalau seseorang tidak melakukan bagiannya, itu juga tidak akan maksimal. Udah terlalu bosan kalau saya kasih contoh orang-orang yang ke gym kan. Kalau dia mau ke gym yang mewah pun, dia makan protein yang banyak, tapi dia nggak lakukan bagiannya, nggak berlatih, ya nggak jadi. Nah, demikian juga kita. Saya bisa doakan seperti yang tadi saya katakan, ya orang-orang yang belum berbahasa roh, saya doakan. Tapi kalau kita pasif saja, ada yang bahkan orang-orang yang mengeraskan hati, menganggap remeh tuntunan gitu, ya nggak bakalan jadi. Jadi perlu kerjasama di antara kita. Maksudnya kalau dikasih tahu tuntunan untuk berdoa, lakukan gitu ya, lakukan tuntunan itu dengan sungguh-sungguh. Banyak baca Alkitab ya, banyak berbahasa roh, banyak pujian penyembahan. Kalau berpikir saya masih bisa kok, coba tambah lagi buktinya bisa kok. Karena kita itu kalau semakin di stretch itu kita ngikutin kok. Kita ini makhluk yang luar biasa ciptaan Tuhan. Kita nggak benar-benar kaku, nggak bisa ditingkatkan lagi. Karena bahkan firman Tuhan katakan bahwa through God will do valiantly. Dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar. Nah, berarti orang-orang melakukan perkara yang besar, orang punya kapasitas yang besar secara kerohanian, dan kita bisa dapatkan itu kalau kita mau. Kalau kita mau. Ya, dan saya juga bersyukur kita, ya kemarin kan saya berikan tentang panduan rema kesaksian gitu ya. Ya selalu ada, walaupun nggak selalu sesuai jadwal kan nggak masalah. Ya, tapi maksudnya selalu terisi. Ya, saya pun berusaha untuk membangun atmosfer, saya terlibat untuk mendengarkan, saya sediakan waktu untuk mendengarkan. Kita juga yang berbagi rema, yang aktif, usahakan untuk mendengarkannya. There's a will, there's a way. Kalau kita ada kemauan, Yesus pasti ada jalan. Nah, kalau misalnya kita udah lihat, mendengarkan, kasih motivasi yang lain, apalagi kita aktif berbagi kan, terus orang lain berbagi, berharap dia kasih support buat kita kan, ya kan harus saling support gitu ya. Nah, itu yang membuat atmosfernya itu enak. Coba bayangin kalau MTS itu nggak ada kegiatan, kita berkomunitas tapi semua diam, nggak ngapa-ngapain, nggak muncul semuanya. Itu namanya kayak komunitas orang mati, ya kan? Jadi butuh interaksi di sana. Dan saya mau ucap syukur untuk sisa yang terbaik gitu ya. Kiranya kita tersetia, kita tetap kuat. Dan saya punya kerinduannya bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Karena saya percaya, saya pengen tekankan tadi bahwa percayalah apa yang dikatakan oleh Brandon. Semua itu yang didapatkan oleh dia itu benar-benar persis. Karena dia itu benar-benar, saya tahu dari Tuhan gitu ya. Tentang semuanya. Nah, nanti kalau saya sebutkan terlalu banyak waktu di situ detail dengan anaknya yang Brandon itu apa yang udah tergenapi, sekarang udah diberita apa yang udah didoakan gitu ya, sungguh luar biasa. Nah, termasuk juga yang saya mau tekankan, saya mau kasih tahu, saya cuma relay, tapi walaupun saya rasakan kita ini tenang, saya mau kuatkan, udah nggak lama lagi kok. Tuhan tinggal tunggu waktunya. Bagaimana kebangunan rohani meledak makanya saya ikut berdoa untuk Amerika, karena dari Amerika nanti menyebar ke berbagai negara sampai ke Asia. Terjadi kebangunan rohani. Sudah siap, walaupun pada saat yang sama Tuhan akan goncang orang-orang yang tertidur gitu ya. Tapi di pihak yang lain sama kayak dulu ketika bangsa Israel di Mesir, di Goshen terang, di Mesir kok tulah gitu ya. Nah, demikian juga nanti ada kebangunan rohani buat kita yang terbangun, ada penuh jiwa-jiwa, tapi ada goncangan di tempat-tempat yang lain gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa saya rasakan itu bahwa gak akan lama lagi kok. So, saya mau katakan bahwa untuk kita adalah persevere, bertekunlah, ya, keep pressing on, terus berjuang, ya. Kalau saya tadi kan saya bilang, saya cuma hibur hati saya kayak gini.
kalau saya belum benar-benar mendapatkan, saya kan pengen stamina yang kuat kayak dulu, aktif beraktivitas gitu ya. Kadang-kadang sih ya gak terlalu bersemangat beraktivitas gitu ya. Tapi saya hiburkan diri saya bahwa kalau saya masih bisa aman-aman aja saat ini, berarti saya pakai itu untuk apa ya? Untuk membiarkan Tuhan memproses diri saya, karena dia mau kita itu seturut dengan gambarnya. Bagaimana kita punya kesabaran, bagaimana kita punya penyerahan gitu ya, bagaimana kita punya iman. Saya selalu katakan itu di awal. Saya selalu untuk remind myself to put on the seal of faith, the helmet of salvation, and the sword of spirit. Mengenakan perisai iman, tombak keselamatan, dan juga pedang roh. Saya pakai itu setiap hari dan saya terus percaya pada Tuhan. Tuhan, Engkau sedang bekerja. Apalagi dikeluarkan oleh video branding gitu ya. Saya mau kasih tahu kita, tetap kuat. Gak akan lama lagi. Semuanya kita akan menikmati semua yang Tuhan katakan bahwa the best is yet to come. Yang terbaik itu belum datang. Ya, apa yang Tuhan letakkan di depan itu nggak ada apa-apanya dengan kalaupun kita berjuang sampai sekarang. Toh juga Tuhan menopang kita sampai sekarang kan. Kita juga kan tidak harus perlu seperti orang-orang dunia merencanakan hidup di dunia ini. Toh kita tidak selamanya di dunia ini. Oh ya, satu lagi yang terakhir saya tambahkan dari firman Tuhan. Jadi nanti saya lagi baca, selesaikan di Wahyu gitu ya, bahwa nanti ketika murka itu, ini cuma saya sedikit saja dari yang saya renungkan, bahwa nanti kan hailstone, hujan batu itu kalau diubah ke kilogram, itu besarnya itu 45,56 kilogram batu hailstone, hujan batu itu turun. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan ada yang 2 kali lipat dari situ dan menimpa orang-orang, dan mereka mengutuk Tuhan atas malapetaka yang terjadi. Coba bayangkan, belum pernah selama seumur hidup saya dengar ada berita ada hujan batu ya, hailstone yang turun berkilo-kilo. Mungkin cuma setengah kilo aja udah mau porak-porandakan semuanya kan. Dan itu mengerikan sekali. Dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan saya ketika membaca itu ya dan amin. Dan itu tidak akan pernah meleset sedikit pun. Firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan bisa bayangkan betapa mengerikannya. Dan pada saat itu akan ada gempa dari yang belum pernah terjadi. Dan dikatakan bahwa orang-orang saking kesakitannya oleh murka itu, mereka sampai menggigit lidahnya. Bayangin nggak? Orang kalau kesakitan aja, mungkin ini bukan sesuatu yang nggak pernah, walaupun jarang ya. Ada orang sampai kesakitan sampai giginya itu gemeretakan gitu ya, kayak kayak gitu, giginya tuh kayak mau digigit gitu ya. Itu juga mengerikan. Ini lidah saking sakitnya itu digigit ya, tambah sakit lagi. Betapa mengerikannya. Dan itu adalah bukti daripada keadilan Tuhan, bukan kejahatan Tuhan. Yang saya mau katakan adalah apapun harganya. Di sini kita punya mindset yang sama, punya pikiran yang udah dibuahkan. Apapun harganya, berjuang untuk menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup benar. Orang benar diselamatkan oleh iman. Dan Tuhan hanya menyelamatkan orang benar. Ya, dua berjalan, hidup dalam kebenaran dan hidup yang memelihara iman, gitu ya. Nah, itu rumus keselamatan. Apapun harganya, berjuang untuk ini semuanya. Berjuang untuk hidup benar. Karena sungguh penghukuman itu sangat mengerikan. Saya malah lebih jelas ngertinya di Easy Read Bible yang versi bahasa Inggris itu. Saya baca di situ betapa mengerikannya nanti ketika murka itu dinyatakan. Sebaliknya, orang-orang yang dikatakan
yang menjaga pakaiannya tetap bersih, menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan, dan dia akan masuk dalam blessings, dalam berkat-berkat perjamuan yang daripada Tuhan. Masa depan kita itu mungkin yang tepat saat ini adalah bilangnya the glorious. Masa depan kita itu, kalau masa hidup kita sekarang, apakah maksudnya gini, kita lihat saja kehidupan kita, bukan hidup dalam keluarga kerajaan, keturunan kerajaan atau bangsawan. Nah, maksudnya itu bagaimana saya menggambarkan ya, hidup kita sekarang itu memang gak ada apa-apanya dibanding kalau kita nanti sebuah janji yang pasti bahwa nanti kita akan mengalami hidup yang glorious life. Masa nggak mau bayar harga untuk sebuah glorious life? Glorious life itu dibayar dengan apa? Holiness, kekudusan. Dibayar dengan apa? Obedience, ketaatan, dan juga to live a godly life, menghidupi kehidupan yang saleh. Gak mau bayar itu untuk sebuah yang kekal, yang glorious. Saya bayar harga untuk itu. Walaupun saya itu dan terus diproses oleh Tuhan ya. Kemarin kan saya bilang diajar sungguh-sungguh dengan iman. Tapi juga saya sebetulnya tentang masa lalu saya sebetulnya orangnya temperamen. Orang itu karena orangnya dulu tertolak, dan juga papa saya itu orangnya pemarah. Jadi teman-temanku dulu kalau datang ke rumahku itu pada takut sama bapak, karena bapak itu kalau suka lihat anak-anak juga nggak banyak ngomong, suka mungkin agak nakal gitu ya teman-temannya. Jadi pada takut gitu ya. Nah, jadi saya punya figur itu orangnya pemarah. Jadi mama saya memang orang yang tegas dan orang berdoa, mengucap syukur untuk itu. Saya nggak aneh berdoa ketika dari kecil pun. Tapi sosok ayah saya itu orangnya keras, dan saya orang yang tertolak, jadi orang yang temperamen. Nah, jadi saya orangnya memang cenderung sebenarnya tipe kalau orang yang nggak sabaran. Saya memang orang yang sangat tidak baik, dan saya mengucap syukur untuk Tuhan berikan kesempatan untuk mengubah semuanya. Jadi saya memang ya itu masalah emosi ya, kadang dengan atau apa segala macam, kadang suka ekspresi gitu. Tapi kadang-kadang saya sadar bahwa it is not good, nggak baik kayak gitu. Masih saya apa gitu ya, saya sendiri gitu ya, masih ada yang ini. Tapi saya sadar, bukankah harusnya be patient, harus lebih sabar. Dan saya bilang, Tuhan tolong aku ya, saya mau memiliki hati yang lembut gitu ya. Create me a clean, a pure heart, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang gentle ya. Kadang-kadang, tapi sebetulnya saya tahu itu karena yang tadi saya bilang, kadang-kadang kalau saya rasakan kayak badan saya itu kayak udah capek, kayak ada sakit pinggang gitu ya kan. Orang kalau kita capek kan itu cenderung emosi kan. Tapi bagaimanapun juga orang yang dipimpin Roh Kudus adalah harus punya self control. Nah, saya juga terus diproses di situ. Tapi itu yang saya bilang tadi, apapun harganya saya akan latih diri saya supaya didapati gak kekurangan oleh Tuhan. Nah, kiranya ini menjadi hati, pikiran, hasrat dan denyut nadi kita, supaya kita nggak pernah menjadi lemah. Gak sebentar semangat, sebentar begini, tapi kita justru semakin berapi-api. Kita ingin lebih banyak orang. Kita mau hidup kita maksimal untuk kerajaan Tuhan, gitu ya. Jadi nanti tentang doa dibicarakan di grup supaya lebih efektif. Kemudian juga dengarkan nanti rekomendasi video, berharap dilakukan ya. Mayoritas kita sih udah terus membaik secara kerohanian, dan itu yang saya syukuri gitu ya. Kemudian juga ya itu kira jadi peringatan dari firman Tuhan. Saya renungkan itu, saya baca, saya renungkan itu. Tuhan, itu mengerikan sekali ya. Dari langit loh, dari ketinggian turun ke bawah, itu kan berarti semakin jauh kan berarti daya hancurnya itu kan lebih besar kan. Dan itu sangat mengerikan, dan itu pasti ada. Dan tetapi orang yang mengasihi Tuhan, yang memilih untuk hidup benar,
itu akan diluputkan, tetapi Tuhan akan menyelamatkan orang benar. Itu kata firman, dan kita berpegang untuk itu, gitu ya. Nah, itu saja yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Kiranya kita terus bersemangat, seperti diri saya terus bersemangat ya. Kita terus bersemangat berdoa. Kita mau apalagi yang kita mau lakukan kalau kita nggak mau bersemangat berdoa? Apalagi yang kita mau lakukan di akhir zaman ini kalau kita nggak mau bayar harga untuk banyak-banyak beribadah, gitu ya. Jadi harus bisa mengalahkan kedagingan, dan kita mau katakan kita mau berdoa, gitu ya. Itu saja yang saya bagikan hari ini. Nanti kita akan berdoa untuk beberapa pergumulan doa yang lain ya, tapi saya berikan dulu kesempatan untuk jadwal doa dari Pak Jos. Siapa yang berdoa hari ini, Pak Jos? Tadi Bu Ida mendoakan Bu Walina. Enggak ada orangnya. berarti Bu Walina mendoakan diri sendiri ya. Oh, bercanda Bu Alinang. Oke. Ya, Bu Alinang didoakan oleh Bu ini ya. Bu Eni Pratining sih ya. Udah kita semua udah prajurit. Bu Eni Pratining sih mendoakan Bu Alinang ya. Ya, oke, silakan Bu nanti Bu Eni Pratining sih mendoakan Bu Alinang. Kemudian untuk Bu Rini dan Bu Idam tadi saya yang doakan. Nah, kita berdoa untuk kebangunan rohani ya. Terus kita berdoa, kita akan terus berdoa untuk kebangunan rohani, khusus di Tuhan pakai komunitas ini dan juga video-video kita harus tetap doakan ya. Yang ada di channel itu saya juga doakan kemarin di existing videos that we have, video-video yang udah ada Tuhan pakai. Nah, itu nanti saya pimpin doa untuk itu setelah mendoakan Bu Idam dan juga Bu Rini. Nah, kita doa sama-sama ya. Kita doa akan budi dan juga berbahasa roh. Kita lakukan saja. Saya udah bilang tadi, doa itu dihargai oleh Tuhan dan itu nggak bakalan sia-sia, gitu ya. Silakan Bu Eni Pratining sih. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kuserahkan ayah dan ibu Alina dan saudara kami ke dalam kuasa. Amin. Biarlah. Dan bagi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan, kami sepakat berdoa pada malam hari ini untuk beberapa pokok doa yang Kau juga sudah dengarkan ya Tuhan. Tetapi kami datang juga membawa kepadamu sebagai bukti daripada iman kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk Bu Rini. Untuk pada malam hari ini kami sepakat ya Tuhan, anak-anakmu 2-3 orang berkumpul di tempat ini, berdoa untuk pergumulan Bu Rini ya Tuhan, untuk kebutuhan keuangan yang dibutuhkan saat ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah penyedia kami, Engkau adalah Bapa kami, Engkau yang peduli dengan setiap kehidupan kami. Setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, itu semuanya tidak lepas daripada pandangan-Mu, daripada kendali-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Engkau adalah jalan untuk setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami. Kami bawa ini Tuhan, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami meminta supaya Engkau buka jalan bagi Bu Rini ya Tuhan, untuk mendapatkan jalan keluar untuk permasalahan keuangan yang sedang dihadapi oleh Bu Rini. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi Bu Rini bahkan lebih daripada Bu Rini sendiri memahaminya ya Tuhan. Engkau mati buat kami semuanya, terlebih untuk hal-hal yang materi. Kami percaya Engkau akan menjamin, Engkau akan menyediakannya Tuhan. Bukan soal seberapa banyak kami berkata-kata, tetapi iman kami nyatakan kepada Engkau bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan setia dengan apa yang Kau katakan, bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dan iman itu berkata now, dan saat ini kami percaya jawaban doa ini kami sudah terima, dan kami aminkan di alam roh bahwa Engkau sudah nyatakan kemuliaan-Mu, dan kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan jalan itu Engkau telah bukakan buat Bu Rini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu dengan murahnya, dengan limpahnya, dan orang yang berharap kepada Engkau tidak akan pernah Engkau biarkan. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk Bu Idam ya Tuhan, untuk ibu ini di masa tuanya ada beberapa gangguan sakit penyakit, dan khusus pada malam hari ini Tuhan, Bu Idam berdoa untuk persoalan sakit kepala ya Tuhan. Kami juga terus sepakat berdoa bahwa Engkau adalah you are our healer, Engkau adalah penyembuh kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk sakit kepala yang dialami, yang diderita oleh Bu Ida saat ini. Kami perkatakan Tuhan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hadik setiap gejala yang menyebabkan kepala Bu Idam pusing ataupun nyunyutan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga bekerja lewat obat, bahkan lewat makanan, menjadi kesembuhan bagi dirinya. Belas kasihan-Mu untuk kesembuhan untuk Bu Idam saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami berdoa Tuhan, kami percaya seperti apa yang Kau sedang kerjakan di Amerika, bahkan di berbagai dunia, dan itu adalah agendamu, bagaimana akan terjadi kebangunan rohani, dan selalu Engkau gerakkan lewat doa. Dan sekarang ini kami mau berdoa. Yuk kita sepakat berdoa untuk komunitas kita dan channel kita. Kita berdoa 2-3 orang, kita punya kerinduan supaya Tuhan tambahkan orang-orang di dalam komunitas kita. Tuhan pakai video itu untuk menjangkau orang-orang. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau pakai setiap orang ya Tuhan yang sudah bertumbuh di tempat ini. Engkau pakai setiap orang ya Tuhan menjadi pendoa. Tuhan, berikan kerinduan kepada kami ya Tuhan, untuk melihat jiwa-jiwa baru ditambahkan di dalam komunitas ini. Kami berdoa supaya Engkau kirimkan ya Tuhan anak-anak-Mu dari berbagai sudut di kota ini, bahkan khususnya Indonesia, Malaysia Tuhan. Anak-anak-Mu yang mereka mencari ada satu komunitas yang membaca
membaca firman, yang berdoa, yang memuji menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau bawa mereka, kumpulkan kami di tempat ini supaya kami saling membangun, mereka dimuridkan untuk membaca firman, untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan, bahkan berpuasa, dipersiapkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami lepaskan jiwa-jiwa itu dari utara, timur, selatan, barat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pertemukan kami dengan cara yang ajaib, dengan jiwa-jiwa baru Tuhan di dalam komunitas ini. Hanya satu motivasi kami, bahwa anak-anakmu ini diperlengkapi, dipersiapkan, supaya mereka Tuhan tahu tentang sekarang kami di akhir zaman, supaya mereka dibangkitkan ya Tuhan, dipersiapkan supaya seperti keinginanmu ya Tuhan, lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Kami minta jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kami minta dari utara, timur, selatan, barat, lepaskan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus Kristus dari berbagai kota Indonesia. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, apapun yang menghalangi mereka untuk datang ke tempat ini, kami mau hancurkan setiap penghalang itu di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa untuk channel yang ada ya Tuhan, untuk video-video yang ada Tuhan, urapi Tuhan, berbicara melaluinya ya Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarkannya, mereka mendapatkan pencerahan, mereka dibukakan pikirannya, mereka mendengarkan peringatan bahwa Yesus sudah akan datang segera. Tuhan, pakai video-video yang ada ya Tuhan, terobosan untuk pelayanan di media sosial. Kami sepakat di dalam nama Yesus, pakai Tuhan komunitas ini untuk mempersiapkan anak-anakmu ya Tuhan, untuk mereka diperingatkan bahwa Jesus is coming, bahwa Yesus akan datang, supaya kami semua hidup dalam pertobatan, hidup dalam persekutuan dengan Engkau, dan mempersiapkan diri kami ya Tuhan. Yuk kita berbahasa roh, kita bayangkan jiwa-jiwa baik di komunitas ini maupun di lewat YouTube. Kita berbahasa roh, karena masanda bara masyikiri diara. Oh kabahara namasakara bara kami minta jiwa-jiwa Tuhan. Sikiri diara bahara bara masyikiri diara bara. Oh karena orang-orang yang berapi-api, yang cinta Tuhan. Sikiri diara bara yang bersungguh hati, orang yang mau dimuridkan. Sakara bara masyikiri diara bara. Oh karena masyikiri diara, kami minta dari utara, timur, selatan, barat. Oh karena anak-anakmu dari berbagai kota kami minta juga ya Tuhan, pengerja-pengerja lebih daripada yang ada sekarang. Sebab firman berkata, berdoa untuk pengerja-pengerja, sebab tuaian banyak tapi pengerja sedikit. Tuhan, kami berdoa supaya Kau tambahkan pada kami pengerja-pengerja yang berdoa, yang punya roh doa. Karena lebih banyak berdoa ya Tuhan, lebih banyak terobosan yang akan terjadi. Kami minta Tuhan pengerja-pengerja ya Tuhan. Oh karena masyarakat masyikiri diara. Oh karena masyikiri diara. Oh karena masyikiri diara. Shigiri dihara bara shigiri dihara bara jiwa-jiwa bara shigiri dihara bara shigiri dihara bara. Oh karena pakai kami ya Tuhan, secara bara shigiri, taruh visimu di dalam hati kami. Belas kasihan-Mu atas setiap orang, perbesar kapasitas setiap orang, pakai urapi setiap orang dengan minyak yang baru. Oh karena bahwa Tuhan perhitungkan kami menjadi bagian daripada penuai di akhir zaman ini ya Tuhan. Karena oh oh haleluya. Terima kasih Tuhan, karena doa-doa kami naik di tahta-Mu, dan Kau akan memberikan napas kehidupan di atasnya, dan kami akan melihat, kami akan ditambahkan, kami akan mengembang ke kiri dan ke kanan di dalam nama Yesus. Kami akan dipertambahkan, dan semua bagi hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jiwa-jiwa ya Tuhan, Tuhan akan pakai kami yang sudah berakar dalam firman, untuk menuntun mereka untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk menyembah Engkau, untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan ya Tuhan. Oh karena masyakara bara masyikiri diara bara. Oh karena bara masyikiri diara bara masyikiri diara bara. Oh karena bara masyikiri diara bara. Terima kasih ya Tuhan, doa-doa kami sampai di dalam hadiran-Mu. Kalau ada yang berdoa, Engkau yang berkata Engkau akan memulihkan negeri mereka,
Engkau akan mendengarkan doa mereka ya Tuhan. Kami percaya bahkan lebih daripada yang kami doakan dan pikirkan, Engkau akan nyatakan dan kami akan bersuka cita ketika Tuhan pakai ya Tuhan setiap kami lebih lagi untuk menuai jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih karena Kau panggil kami di akhir zaman ini menjadi penutup. Kau panggil kami Tuhan untuk mempersiapkan jiwa-jiwa. Kami adalah generasi yang tidak akan pernah to taste the death, Tuhan, yang akan pernah merasakan kematian. Kami mau imani itu, dan kami mau ya Tuhan membawa jiwa-jiwa yang banyak Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bangkitkan ya Tuhan, bangkitkan belas kasihan di dalam hati kami. Bangkitkan ya Tuhan gairah di dalam hati kami untuk melihat jiwa ditambahkan di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih banyak. Doa-doa kami ini dimateraikan oleh darah Yesus, bahwa Engkau yang memegang kendali atas semua kekuasaan telah menghargai dan mengangkat doa ini ke dalam hadirat-Mu. Engkau memberikan nafas kehidupan di atasnya, dan kami akan bersaksi bahwa sungguh Tuhan itu penjawab doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terus Tuhan pakai pertemuan-pertemuan yang ada, pertemuan doa yang ada, baik hari Jumat, hari Selasa dengan lebih luar biasanya, bahkan pertemuan doa yang lain ya Tuhan, supaya di dalam komunitas ini Tuhan akan terus menyendenkan telinga-Mu akan doa-doa anak-anak-Mu dari komunitas ini ya Tuhan, bahwa ada doa-doa yang dinaikkan ke hadirat Tuhan yang akan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu. Besar iman kami kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, bahwa Engkau penjawab doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya juga Tuhan. Bahkan aku berdoa Tuhan secara khusus buat mereka yang setia berdoa pada malam hari, untuk Ibu Lucy, Ibu Marsiana, Bu Shirley, Pak Ara, Pak Okto, Bu Edi, Tuhan, Bu Eni, Pak Titius, Bu Gebat, Bu Rini, Bu Ani, dan Pak Jos, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, kebutuhan kami sudah ada di tangan-Mu. Kalau Engkau sudah rencanakan kami untuk diselamatkan, masa Tuhan akan membiarkan menelantarkan kami? Itu tidak masuk akal. Maka kehidupan kami juga terjamin di dalam Engkau ya Tuhan. Biar kami menaruh percaya kami kepada Engkau dan mengucap syukur untuk semuanya. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hari demi hari Dia menanggung bagi kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tuhan akan tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan. Thank you Jesus for you anoint our head with oil. Engkau mengurapi kami dengan minyak. You provided table before me in the presence of our enemies. Engkau menyediakan hidangan di depan kami. Sungguh kebajikan, kemurahan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan hidup di negeri orang-orang hidup. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami imani janji-Mu menjadi bagian kami ya Tuhan. Karena itu yang Kau kerjakan di kayu salib, untuk kami hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kelimpahan, di dalam sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk Bu Reni ya Tuhan, yang tidak bisa bergabung hari ini ya Tuhan. Engkau yang terus menopang dia supaya dia tetap kuat ya Tuhan. Bahkan dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, juga bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pak Okto, Pak Ara, Tuhan, bangkitkan di dalam diri mereka kerinduan. Bahkan ketika nanti mereka menyaksikan video itu, Engkau yang membangkitkan kerinduan mereka supaya mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami mengucap syukur, dan kalau sebentar kami mau istirahat Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Engkau yang menyegarkan tulang-tulang kami, memulihkan kekuatan kami, penyediaan-Mu kami akan lihat dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami dikasihi oleh Tuhan, kami dipelihara, dan kami juga mau terus bangkitkan kami bahwa Engkau adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Ajar kami terus percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih juga untuk keselamatan jiwa orang-orang yang kami kasihi. Kami mengucap syukur atasnya. Engkau telah terus mengerjakannya. Kami menaruh iman kami pada Engkau. Kami hanya terus mengucap syukur untuk apa yang Engkau akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mohon penyucian kuasa darah Yesus. Kalau ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, sucikan kami dengan darah itu ya Tuhan. Dan kami mau setia
Kekuatan kami daripada Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah gagal, karena kami tahu siapa kekuatan kami adalah Yesus dan Roh Kudus yang selalu menopang kami. Karena Yesus tidak pernah gagal, Roh Kudus tidak pernah gagal, maka kami percaya ketika kami berserah kepadamu, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tahu bahwa kami berada di pihak yang berkemenangan. Terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya. Dahsyat ya, segar ya, walaupun udah malam-malam udah mau istirahat tapi segar kembali rohnya kan ya. Mantap. Iya. Ya. Oke, kalau gitu saya usahakan juga kita nggak terlalu larut-larut sih. Kayak kemarin kan kita cuma 1,5 ya. Ini juga lebih awal 1/4 jam gitu ya, supaya kita nggak terganggu istirahatnya gitu ya. Oke. Ya, selamat beristirahat untuk kita semuanya. Tetap semangat ya. Ya. Oke. Shalom.